Maka Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diizinkan untuk melihat nur tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa melihat keagungan nur Nabi Muhammad SAW. Maka beliau Nabi Adam semakin tambah cintanya dan kebanggaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau benar-benar sangat menjaga kemuliaan dan keagungan nur tersebut. Oleh sebab itulah, setiap beliau hendak berhubungan dengan istrinya, yakni Ibu Hawa, maka beliau bersuci terlebih dahulu dan memakai wewangian, dan memerintahkan Ibu Hawa untuk melakukan hal yang sedemikian rupa, dengan mengatakan, "Hai istriku Hawa, bersucilah, dan pakailah olehmu wangian-wangian. Sesungguhnya sudah dekat saatnya nur Nabi Muhammad SAW yang berada dalam diriku akan berpindah dalam dirimu." Maka Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa senantiasa menjaga kesucian demi memuliakan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari nur baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar telah berpindah dari Nabi Adam alaihissalam ke dalam diri Ibunda Hawa. Sehingga berkat nur agung tersebut, Ibunda Hawa semakin tambah kecantikannya setiap hari. Wajahnya semakin bersinar dan berseri-seri. Sejak saat itulah Nabi Adam alaihissalam tidak berani berhubungan dengan Ibu Hawa demi menjaga kesucian dan kemuliaan nur baginda Nabi Muhammad SAW yang berada dalam dirinya. Tidak lama kemudian beliau melahirkan anak laki-laki dan diberinya nama Syis, dan nur tersebut telah pindah dalam diri Nabi Syis alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam, merupakan sosok yang memiliki sejarah luar biasa yang menginspirasi umat manusia hingga akhir zaman. Namun sebelum kelahirannya di dunia, terdapat keyakinan dalam tradisi Islam bahwa keberadaan Nabi Muhammad telah ada sejak zaman yang sangat jauh. Dalam ajaran tasawuf dan beberapa riwayat hadis disebutkan tentang Nur Muhammad, sebuah cahaya atau nur yang merupakan bentuk awal dari ciptaan Allah, yang kemudian menjadi sebab terciptanya seluruh alam semesta. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang tercantum dalam kitab Maulid Simtud Duror lil Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di sana disebutkan bahwa sesungguhnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusan engkau, beritahukanlah kepadaku tentang pertama kali makhluk yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu." Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai Jabir, sesungguhnya yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah nur atau cahaya nabimu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sesungguhnya nur baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diikuti oleh para malaikat dan para arwah di alam malakut, jauh puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya kalau bukan demi baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan segala sesuatu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak, yang artinya kurang lebih, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad SAW, sungguh aku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta. Maka segala anugerah yang telah melimpah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata adalah dengan berkatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan segala kemuliaan para malaikat dan para nabi adalah semata-mata berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di kitabnya Hujjatullah ala Alamin, halaman 53 dan 54, yang artinya kurang lebih bahwa sesungguhnya segala kebaikan yang melimpah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia adalah semata-mata berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah para malaikat, para nabi, dan semua orang-orang mukmin.
Dan sesungguhnya manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanggilnya dengan julukan Abu Muhammad. Sehingga Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rahasia panggilan tersebut. Sebagaimana hal itu telah diriwayatkan oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Juz 1 halaman 15, yang artinya kurang lebih bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bertanya kepadanya, "Ya Allah, kenapa engkau juluki aku dengan Abu Muhammad?" atau ayahnya atau bapaknya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, angkat kepalamu." Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian mengangkat kepalanya. Seketika itu beliau melihat nur atau cahaya baginda Nabi Muhammad SAW meliputi di sekitar Arasy. Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ya Allah, nur siapa ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah nur seorang nabi dari keturunanmu. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Kalau bukan karena dia, niscaya aku tidak akan menciptakan kamu, langit dan bumi." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan nur baginda Nabi Muhammad SAW dalam punggung Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durarul Hisan Hamishi Daqaiqul Akhbar halaman 5, yang artinya kurang lebih bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan nur baginda Nabi Muhammad SAW dalam punggung Nabi Adam alaihissalam, sehingga para malaikat sujud dan berbaris rapi di belakang Nabi Adam alaihissalam untuk menghaturkan salam kepada nur baginda Nabi Muhammad. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada iblis agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun dia membangkang dan sombong, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan sesungguhnya ia iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ibunda Hawa yang sangat cantik jelita dan sempurna kecantikannya dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, dan mengizinkan kepada Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bapak dari seluruh umat manusia untuk menikahinya setelah memberikan maharnya berupa bersolawat sebanyak 3 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdussalam As-Sofuri Asy-Syafi'i di kitabnya Nuzhatul Majalis Juz 2 halaman 169, yang menukil perkataan Imam Al-Kisai, dan juga disebutkan pula oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani di kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Juz 1 halaman 17, yang artinya kurang lebih, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebelah kirinya dan menganugerahinya kecantikan luar biasa melebihi kecantikan 70 bidadari, sehingga dibanding kecantikan para bidadari surga, ibu Hawa laksana bulan purnama dikelilingi bintang-bintang yang gemerlapan. Begitu Nabi Adam alaihissalam bangun dari tidurnya dan melihat ibu Hawa, beliau alaihissalam hendak menyentuhnya, namun terdengar seruan kepadanya, "Hai Nabi Adam alaihissalam, engkau tidak diizinkan untuk menyentuhnya sebelum engkau memberikan maharnya." Beliau Nabi Adam alaihissalam lantas bertanya, "Apa maharnya?" Kemudian terdengar seruan menjawab, "Hai Nabi Adam alaihissalam, maharnya adalah engkau mengucapkan sholawat sebanyak 3 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh alangkah mulianya derajat junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW sampai ditetapkan atau disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernikahannya Nabi Adam alaihissalam dengan ibu Hawa dengan bacaan sholawat sebanyak 3 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dipersilahkan kepada mereka untuk bersenang-senang di surga yang sangat indah dan nikmat sekali.
Maka disitulah Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa senantiasa melihat asma Nabi Muhammad SAW terukir indah di mana-mana, senantiasa berdampingan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Hasani, beliau menyatakan, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam telah melihat nama baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa berdampingan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap tempat di surga, di setiap gedung-gedung surga, di kamar-kamar surga, di leher-leher bidadari, di daun-daun pohon tuba, di daun-daun pohon Sidratil Muntaha, di ujung-ujung benteng, dan di setiap dahi para malaikat antar kedua matanya. Kemudian akibat gangguan iblis terkutuk kepada ibu Hawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keduanya di muka bumi ini. Dan dalam jangka waktu yang lama, mereka mengalami berbagai macam kesedihan dan penyesalan yang luar biasa. Berulang kali Nabi Adam alaihissalam memohon ampunan dan meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun belum ada jawaban dan tidak diperdulikan sama sekali. Hingga akhirnya beliau Nabi Adam alaihissalam teringat kemuliaan dan keagungan derajat baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, sehingga timbullah harapan beliau untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan ampun Nabi Adam alaihissalam dan menerima taubatnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah juz 1 halaman 15, yang artinya kurang lebih diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, manakala Nabi Adam alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dengan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, ya Allah, demi kemuliaan atau keagungan derajat baginda Nabi Muhammad SAW di sisimu, limpahkanlah ampunanmu kepadaku. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Adam, bagaimana engkau bisa mengenal Nabi Muhammad SAW padahal aku belum menciptakannya? Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah, sesungguhnya engkau tatkala telah menciptakanku dan memberikanku nyawa, aku lihat di sekitar arsy diliputi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin bahwa sesungguhnya engkau tidak mendampingkan asmamu kecuali kepada makhluk yang paling engkau cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu benar wahai Adam, sungguh dia Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling aku cintai, dan karena kamu telah memohon ampunan kepadaku dengan berwasilah kepadanya, maka aku kabulkan permohonanmu, dan kalau bukan karena dia, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Hujjatullah 'alal Alamin halaman 217, bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam mendengar suara dari dalam dahinya seperti suara kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya sangat agung sekali kekuasaanmu. Suara apa ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah? Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab ketakjuban Nabi Adam alaihissalam tersebut dengan firman-Nya, yang artinya, hai Adam, ketahuilah olehmu sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman yang kelak menjadi junjungan seluruh umat manusia. Baginya lah senantiasa kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dariku. Dan sesungguhnya nur baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar kemilauan di muka Nabi Adam alaihissalam, laksana matahari yang bersinar terang benderang di siang hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam alaihissalam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci dan mulia.
Maka Nabi Adam alaihissalam menerima dengan senang hati, bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanat tersebut kepada anak cucunya kelak. Dan sesungguhnya para malaikat senantiasa berbaris rapi di belakang punggung Nabi Adam alaihissalam. Beliau heran dengan amalan perbuatan malaikat tersebut. Lantas beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa para malaikat selalu berbaris rapi di belakangku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab dengan berfirman, "Hai Adam, ketahuilah olehmu bahwa para malaikatku tersebut senantiasa berdiri di belakangmu untuk memandang kepada nur kekasihku Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW." Maka Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk melihat nur tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa melihat keagungan nur Nabi Muhammad SAW. Maka beliau Nabi Adam semakin tambah cintanya dan kebanggaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau benar-benar sangat menjaga kemuliaan dan keagungan nur tersebut. Oleh sebab itulah, setiap beliau hendak berhubungan dengan istrinya, yakni Ibu Hawa, maka beliau bersuci terlebih dahulu dan memakai wangian, dan memerintahkan Ibu Hawa untuk melakukan hal yang sedemikian rupa, dengan mengatakan, "Hai istriku Hawa, bersucilah, dan pakailah olehmu wangian-wangian. Sesungguhnya sudah dekat saatnya nur Nabi Muhammad SAW yang berada dalam diriku akan berpindah dalam dirimu." Maka Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa senantiasa menjaga kesucian demi memuliakan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari nur baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar telah berpindah dari Nabi Adam alaihissalam ke dalam diri Ibunda Hawa. Sehingga berkat nur agung tersebut, Ibunda Hawa semakin tambah kecantikannya setiap hari. Wajahnya semakin bersinar dan berseri-seri. Sejak saat itulah Nabi Adam alaihissalam tidak berani berhubungan dengan Ibu Hawa demi menjaga kesucian dan kemuliaan nur baginda Nabi Muhammad SAW yang berada dalam dirinya. Dan para malaikat senantiasa berduyun-duyun turun ke bumi setiap hari, semata-mata hanya untuk menghaturkan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nur baginda Nabi Muhammad SAW yang telah bersemayam dalam diri Ibunda Hawa. Tidak lama kemudian beliau melahirkan anak laki-laki dan diberinya nama Syis, dan nur tersebut telah pindah dalam diri Nabi Syis alaihissalam. Dengan adanya nur yang terlihat oleh Nabi Adam alaihissalam di muka Nabi Syis alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syis demi kemuliaan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam diri Nabi Syis tersebut. Setelah Nabi Syis dewasa dan Nabi Adam merasa telah dekat ajalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau Nabi Adam alaihissalam memanggil putranya Nabiullah Syis dan memberikan wasiat atau amanat kepadanya. "Wahai anakku Syis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian kepadamu untuk senantiasa menjaga nur agung Nabi Muhammad SAW. Janganlah engkau letakkan kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya." Dan Nabi Adam alaihissalam juga telah mewasiatkan kepada Nabi Syis alaihissalam agar senantiasa membesarkan kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW di jiwanya, serta senantiasa menyebut-nyebutnya dengan berzikir kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi Juz 2 halaman 174, yang artinya kurang lebih berikut. Bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya Nabi Syis alaihissalam, "Hai Syis, setiap kamu berzikir atau menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kamu sertakan pula berzikir menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya aku, Nabi Adam alaihissalam, telah melihat namanya selalu berdampingan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis meliputi arash, tertulis di seluruh tempat-tempat di langit, tertulis di gedung-gedung surga, di kamar-kamar surga, di leher para bidadari surga, di seluruh dedaunan pepohonan surga, di seluruh dedaunan pohon tuba, di seluruh dedaunan pohon Sidratil Muntaha, di seluruh sudut benteng dan di setiap dahi antara kedua mata para malaikat.
Maka perbanyaklah selalu berzikir menyebut-nyebut namanya, karena seluruh malaikat di alam malakut senantiasa berzikir menyebut-nyebut namanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan pula kepada para nabi dan rasul, terutama para nabi yang diberikan kitab, agar benar-benar beriman dan selalu membesarkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan diwajibkan pula untuk mewasiatkan kepada umatnya masing-masing agar sungguh-sungguh beriman, tunduk, patuh, dan senantiasa membesarkan kemuliaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan menjadi pembela setianya apabila suatu saat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 81 yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian semua berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian semua seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian semua, niscaya kalian semua akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan senantiasa mengagungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian semua mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka serentak menjawab, kami mengakui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian semua. Dan disebutkan pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Saff ayat 6 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semua, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya demi belas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, sampai-sampai umatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keutamaan-keutamaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat siapapun pada masa terdahulu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab para nabi terdahulu. Di antara firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keutamaan-keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 10, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya kamu semua umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf atau baik, dan mencegah dari yang mungkar atau jelek. Dan berita tentang keutamaan-keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW telah diberitahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah sebagaimana hal itu telah disebutkan Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Sabilul Iddikar halaman 22-26, dan juga disebutkan oleh Imam Abu Naim Al-Asfahani di kitabnya Dalailun Nubuwah Juz 1 halaman 77, bahwa sesungguhnya tatkala Nabi Musa alaihissalam membaca kitab suci Taurat, beliau menemukan di dalamnya keutamaan-keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau sangat kagum dan menginginkan sebagian dari keutamaan-keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW agar diberikan kepada umatnya dengan berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah membaca kitab suci Taurat dan aku temukan di dalamnya keutamaan-keutamaan umat yang kelak dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bercahaya mukanya, laksana bulan purnama, dan anggota badannya berkemilauan memancarkan cahaya bekas wudhu dan sujud tatkala masih di dunia. Ya Allah, jadikanlah keutamaan itu untuk umatku. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, tidak Musa, sesungguhnya keutamaan itu hanya aku khususkan bagi umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, ya Allah,
Sesungguhnya aku telah membaca kitab suci Taurat dan aku temukan keutamaan umat yang engkau anugerahi ibadah sholat 5 waktu. Dan engkau bukakan pintu langit sehingga turun rahmat atau belas kasih sayangmu kepada mereka pada saat mereka melakukannya. Sehingga para bidadari surga rindu kepada mereka. Dan engkau anugerahi pula mereka bulan suci Ramadan sehingga mereka berpuasa sebulan penuh. Dan engkau anugerahi pula mereka firman-firman sucimu yakni kitab Al-Quran yang senantiasa terjaga atau hafal di hati mereka. Dan engkau anugerahi pula mereka ibadah haji ke Baitullah Ka'bah yang mana pahala haji mabrur adalah surgamu. Serta engkau anugerahi pula mereka ibadah zakat dan sedekah yang engkau lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Ya Allah, jadikanlah keutamaan itu untuk umatku. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, tidak Musa, sesungguhnya keutamaan itu hanya aku khususkan bagi umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, ya Allah, sesungguhnya aku telah membaca kitab suci Taurat dan aku temukan keutamaan umat yang kelak tatkala engkau bangkitkan di padang mahsyar, sepertiga dari mereka engkau masukkan ke surga tanpa hisab. Yang sepertiga lagi engkau masukkan ke surga dengan hisab yang ringan, dan sepertiga lagi juga engkau masukkan ke surga setelah engkau bersihkan mereka dari kotoran dosa. Ya Allah, jadikanlah keutamaan itu untuk umatku. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, tidak Musa, sesungguhnya keutamaan itu hanya aku khususkan bagi umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, ya Allah, jika demikian, jadikanlah saja aku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam yang artinya kurang lebih, hai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dari seluruh umat manusia saat ini untuk menjadi Rasul utusanku yang menyampaikan firman suciku kepada hamba-hambaku. Maka laksanakanlah apa yang aku tugaskan kepadamu, dan hendaklah kamu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah aku limpahkan kepadamu. Hai Musa, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling aku cintai dari seluruh makhluk-makhlukku. Dan saat ini tidak aku lihat dari seluruh hati hamba-hambaku yang lebih tawadhu atau merendahkan diri dari hatimu. Maka sebab itulah aku pilih dirimu sebagai Rasulku. Laksanakanlah semua perintahku sampai kamu meninggal dalam keadaan mengesahkanku dan dalam keadaan cinta kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itulah Nabi Musa alaihissalam senantiasa berzikir atau menyebut-nyebut baginda Nabi Muhammad SAW dan membanggakannya. Beliau selalu memuji-muji dan menceritakan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sampai ada sebuah riwayat di dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin halaman 124 li Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani bahwa sesungguhnya ada seseorang dari umatnya Nabi Musa alaihissalam yang senantiasa berbuat kemungkaran selama 200 tahun. Setelah dia meninggal, umat Bani Israel membuangnya di tempat sampah. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa nabiku, uruslah jenazah hambaku yang terbuang di tempat sampah, mandikan, kafani, solati dan kuburkanlah dengan cara yang terhormat. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya banyak sekali dari umatku Bani Israel yang telah menyaksikan perilakunya yang tidak terpuji selama 200 tahun, sehingga mereka membuangnya di tempat sampah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, memang benar apa yang disaksikan oleh umatmu Bani Israel. Akan tetapi yang telah aku ketahui sendiri bahwa sesungguhnya di akhir hayatnya dia setiap membuka kitab suci Taurat dan melihat nama kekasihku yakni Nabi Muhammad SAW, dia sangat mengagumi dan mencintainya sampai-sampai dia mencium nama tersebut dan menaruhnya di kedua matanya dengan senantiasa bersolawat kepadanya. Oleh sebab itulah aku Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya dan akan aku masukkan dia ke surga dengan memberinya istri 70 bidadari yang cantik jelita. Maka kecintaan Nabi Musa alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW semakin memuncak sampai beliau rindu ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan senantiasa mengagungkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya dalam kitab Zabur yang telah diwahyukannya kepada Nabi Daud alaihissalam yang menerangkan tentang kemuliaan kekasihnya Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 326 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Hai Daud, sesungguhnya akan datang sesudahmu seorang Nabi Agung bernama Ahmad di langit dan Muhammad di bumi. Dia adalah seorang Nabi yang jujur dan sebagai tuan atau junjungan bagi semua makhluk. Sungguh aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan murka kepadanya selama-lamanya, dan dia juga tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat aku murka. Sungguh akan aku pelihara atau jaga dia dari segala dosa atau kesalahan, dan umatnya adalah umat yang aku limpahkan belas kasih sayang kepada mereka. Aku anugerahkan kepada mereka amalan ibadah sunnah dan wajib sebagaimana yang aku anugerahkan kepada para nabi dan rasul. Dan kelak pada hari kiamat mereka akan datang menghadap kepadaku dan diliputi cahaya terang benderang sebagaimana cahayanya para nabi." Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang telah melimpahkan anugerah agungnya yang tidak terbatas dengan menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa meneladani perilakunya dan mengikuti jejak-jejaknya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW sejak dahulu kala dengan menekankan kepada Nabi Adam alaihissalam dan semua para nabi dan rasul sesudahnya untuk benar-benar selalu memuliakan, mengagungkan, dan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan di kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 176 lil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang menerangkan tentang rahasia yang terkandung dalam cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, yang artinya kurang lebih, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa telah diriwayatkan dari sahabat Umar bin Somit dan sahabat Jabir bin Abdullah, sesungguhnya pada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan demikian pula tersebutkan dalam kitab Injil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk memberitahukan kepada seluruh umatnya agar mempersiapkan diri demi menyambut kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala baginda Nabi Muhammad SAW dengan beriman kepadanya dan menjadi pembela setianya, sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 175. Beliau berkata, Imam Hakim telah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil, "Hai Isa, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan perintahlah umatmu yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW agar beriman kepadanya. Sebab seandainya tidak ada dia, maka aku tidak akan menciptakan Adam, surga dan neraka." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan dan melimpahkan belas kasih sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali dari kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Agung akhir zaman baginda Rasulullah SAW. Sesuai dengan amanat yang telah mereka dapati dalam kitab Taurat dan Injil yang masih asli. Dan mereka lakukan itu semata-mata untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi pembela setianya. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, Ibnul Hayyaban, Taba al-Humairi, Salman al-Farisi, dan lain-lain. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin halaman 133-166. Dan mulai dari situlah maka umat Islam mendapati kemenangan demi kemenangan dalam menegakkan dan memperjuangkan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam telah mendapati keistimewaan-keistimewaan berkat nur
baginda Nabi Muhammad. Di antaranya disahkannya pernikahan beliau dengan Ibu Hawa dengan mahar mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan diterimanya taubat beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, demi memuliakan nur agung baginda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya, maka setiap Nabi Adam alaihissalam akan berhubungan dengan Ibu Hawa, maka beliau bersuci terlebih dahulu, memakai wangian-wangian dan memerintahkan Ibu Hawa untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan suatu saat nur tersebut benar-benar telah pindah dalam diri Ibu Hawa, sehingga kecantikan Ibu Hawa tambah bersinar luar biasa. Tidak lama kemudian beliau melahirkan anak laki-laki dan diberinya nama Syis, dan nur tersebut telah pindah dalam diri Nabi Syis alaihissalam. Dengan adanya nur yang terlihat oleh Nabi Adam alaihissalam di muka Nabi Syis, maka Nabi Adam alaihissalam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syis alaihissalam demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam diri Nabi Syis alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Syis alaihissalam dewasa dan Nabi Adam alaihissalam merasa telah dekat ajalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau Nabi Adam alaihissalam memanggil putranya Nabiullah Syis untuk memberikan wasiat atau amanat kepadanya. Wahai anakku Syis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian kepadamu untuk senantiasa menjaga nur agung Nabi Muhammad SAW. Janganlah engkau letakkan kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Maka Nabi Syis alaihissalam menjaga teguh amanat tersebut dengan menikah dengan seorang wanita yang paling suci saat itu yang bernama Baido. Dan setelah dianugerahi putra, maka beliau Nabi Syis alaihissalam memberikan wasiat kepada putranya agar jangan meletakkan nur agung tersebut kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Demikian pula putranya melakukan hal yang sama, sehingga nur agung tersebut sampai pada Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam juga melakukan hal yang sama. Beliau alaihissalam mewasiatkan kepada putranya agar jangan meletakkan nur agung tersebut kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Hingga sampailah nur agung tersebut pada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga melakukan hal yang sama. Beliau berwasiat kepada putra beliau Sam untuk menjaga nur tersebut dan jangan diletakkan kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Dan Sayyidina Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam, juga mewasiatkan kepada putranya sebagaimana wasiat tersebut di atas, sehingga sampailah silsilah mata rantai nur agung baginda Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, nur tersebut turun kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail alaihissalam juga telah menjaga teguh nur agung baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Beliau telah mewasiatkan kepada putranya agar jangan meletakkan nur agung baginda Nabi Muhammad SAW kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Maka wasiat tersebut senantiasa terpelihara secara berkesinambungan, dan nur agung baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa berpindah dari seorang ayah yang suci dan agung ke ibu yang paling suci dan mulia nasabnya, dengan ikatan pernikahan Islami yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampailah perjalanan nur agung tersebut kepada Sayyidina Adnan, dari Sayyidina Adnan ke Sayyidina Ma'ad, dari Sayyidina Ma'ad ke Sayyidina Nizar. Dan telah diriwayatkan dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin halaman 218 bahwa tatkala Sayyidina Nizar mengetahui bahwa dalam dirinya bersemayam nur agung baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau Sayyidina Nizar sangat bahagia sekali, sehingga beliau menyembelih hewan kurban yang sangat banyak untuk disedekahkan kepada umat pada masa itu. Dan begitu pula Sayyidina Nizar telah berwasiat kepada Sayyidina Mudor putranya, dan Sayyidina Mudor juga berwasiat kepada putranya, hingga sampailah nur agung baginda Nabi Muhammad SAW tersebut kepada Sayyidina Hashim. Sampai disinilah akhirnya berkumandang kabar gembira di seluruh penjuru dunia bahwa sudah dekat saat datangnya Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, seorang Nabi yang agung dan mulia, yang sempurna kepribadiannya dan agung budi pekertinya, yang sangat santun dan menyayangi umatnya, dan yang paling dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka berita tersebut telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menggemparkan jagat, hingga para ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani berebut ingin mendapati silsilah mata rantai nur agung baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Mereka berbondong-bondong mendatangi Sayyidina Hashim dan berebut untuk menawarkan anak gadis mereka yang sangat cantik jelita agar dipersuntingnya. Namun Sayyidina Hashim tidak menerima mereka semua karena teguh memegang amanat wasiat nenek moyangnya agar jangan meletakkan nur agung baginda Nabi besar Muhammad SAW kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Hingga sampailah berita tersebut ke Kaisar Romawi. Maka Kaisar tersebut mengutus delegasi untuk memanggil Sayyidina Hashim dengan tujuan untuk dinikahkan dengan putrinya yang sangat cantik jelita. Tidak ada tujuan lain kecuali dia ingin mendapati nur agung baginda Nabi Muhammad SAW. Karena data-data yang akurat dan otentik tentang nur Nabi akhir zaman telah mereka ketahui dari ulama ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa nur agung tersebut telah berada dalam diri dan kepribadian Sayyidina Hashim. Akan tetapi Sayyidina Hashim dengan tegas menolaknya dan berkata, "Demi Allah, Zat yang telah melimpahkan kemuliaan kepadaku melebihi seluruh penghuni alam semesta. Sungguh aku tidak akan menikah kecuali dengan seorang wanita yang paling suci dan mulia nasabnya, sebagaimana wasiat nenek moyangku terdahulu." Maka sesuai petunjuk amanat yang beliau dapati, akhirnya beliau menikah dengan seorang wanita yang paling suci dan mulia nasabnya pada masa itu. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sayyidina Abdul Muttalib. Maka pindahlah nur agung baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdul Muttalib, dan nur agung baginda Nabi Muhammad SAW sangat terlihat bercahaya terang benderang dari dahi Sayyidina Abdul Muttalib, dan bau harum semerbak senantiasa keluar menyebar dari diri beliau. Semua itu adalah berkat nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya berkat nur baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang Quraisy setiap mereka ditimpa kemarau panjang, mereka berduyun-duyun mendatangi Sayyidina Abdul Muttalib. Akhirnya, dengan dipimpin Sayyidina Abdul Muttalib, mereka naik ke Gunung Sabir. Disitulah mereka bermunajat memohon belas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan hujan kepada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka dengan menurunkan hujan yang deras berkat nur agung baginda Nabi Muhammad SAW yang berada pada diri Sayyidina Abdul Muttalib. Beliau Sayyidina Abdul Muttalib juga sebagai hakim di kalangan kaum Quraisy. Keputusan-keputusan beliau sangat diterima dan dihormati oleh mereka. Setiap ada masalah, rujukan utama mereka adalah Sayyidina Abdul Muttalib agar memberikan petunjuk dan keputusan untuk menyelesaikan segala urusan mereka. Beliau juga dikenal sebagai pemuda yang tekun beribadah. Berulang kali beliau senantiasa kholwat atau menetap sendirian di Gua Hira. Di situ beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahinya nur baginda Nabi Muhammad SAW dalam dirinya, dan beliau juga selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuncakkan tafakur tentang kemuliaan dan keagungan zat pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Beliau juga senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar kepada kaumnya sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka senantiasa memuliakan dan mengagungkannya. Hingga suatu ketika beliau Sayyidina Abdul Muttalib mendapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi agar beliau menikah dengan Sayyidatina Fatimah binti Amr, seorang wanita yang paling suci dan mulia nasabnya pada masa itu. Dari pernikahan tersebut maka lahirlah Sayyidina Abdullah ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab Madarijus Su'ud halaman 10 bahwa sesungguhnya Sayyiduna Abdullah ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang sangat cepat perkembangannya. Dalam jangka waktu sehari sudah seperti bayi usia 1 bulan, dan dalam jangka sebulan sudah seperti bayi berusia setahun. Sehingga hal itu menakjubkan semua orang, baik yang ada di perkotaan ataupun di pelosok desa yang paling dalam. Setiap orang yang memandang kepada beliau selalu berdecak kagum melihat kemilau cahaya yang anggun berwibawa dari mukanya dan keajaiban-keajaiban yang melimpah kepada beliau. Postur tubuhnya yang sempurna, ketampanan mukanya yang mempesona, dan kesantunannya yang penuh wibawa
telah menjadikan para gadis terpikat hatinya. Laksana Nabi Yusuf alaihissalam pada zamannya dahulu yang digandrungi oleh semua wanita karena ketampanannya yang mempesona dan sempurna. Maka beliau Sayyiduna Abdullah adalah seorang laki-laki yang paling sempurna diri dan kepribadiannya pada masa itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Juz 2 halaman 42, yang artinya kurang lebih bahwa sesungguhnya Sayyiduna Abdullah adalah insan yang paling sempurna diri dan pribadinya pada masa itu. Dari muka beliau nampak jelas berkemilauan cahaya, nur baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak sedikit para wanita yang terpikat hatinya kepada beliau. Dahsyatnya pesona dan kesempurnaan pribadi Sayyiduna Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, bukan hanya terkenal di kalangan suku Quraisy saja, bahkan para ulama ahli kitab di Syam Palestina juga mengakuinya. Sehingga setiap ada orang dari suku Quraisy bersinggah di tempat mereka, selalu diberi wasiat bahwa nur yang ada pada diri Sayyiduna Abdullah sesungguhnya adalah nur Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari wasiat tersebut adalah agar senantiasa dijaga nur baginda Nabi Muhammad SAW yang ada pada diri Sayyiduna Abdullah tersebut, dan dilindungi dari orang-orang yang hasud dan orang-orang yang ingin mencelakakannya, sebagaimana telah diterangkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di kitabnya Hujjatullah 'alal Alamin halaman 220, yang artinya bahwa sesungguhnya para ulama ahli kitab di Syam Palestina telah mengetahui nur baginda Nabi Muhammad SAW pada diri Sayyiduna Abdullah. Setiap ada penduduk Makkah bersinggah di tempat mereka, selalu diberi wasiat olehnya dengan berkata, "Ketahuilah oleh kalian semua wahai kaum Quraisy, kemilau cahaya yang ada pada diri Abdullah sesungguhnya adalah nur Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan datang membawa agama tauhid untuk mengesahkan Allah Rabbul Alamin." Maka tatkala beliau Sayyiduna Abdullah genap berusia 18 tahun, beliau diajak oleh ayahandanya Sayyiduna Abdul Muthalib untuk dinikahkan dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab, seorang wanita yang paling suci dan paling mulia nasabnya pada saat itu. Namun di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan serombongan wanita yang cantik jelita. Serentak semuanya berebutan untuk menawarkan dirinya kepada Sayyiduna Abdullah. Namun Sayyiduna Abdullah tidak bersedia karena beliau teguh memegang amanah untuk tidak menikah kecuali pada wanita yang paling suci dan mulia nasabnya. Dan bahkan ada juga seorang wanita ahli kitab yang bersedia untuk mempersembahkan 100 unta asal Sayyiduna Abdullah mau pada wanita tersebut. Tetapi dengan tegas Sayyiduna Abdullah tetap menolak semua ajakan dan tawaran tersebut. Beliau tetap teguh untuk menjaga kesucian dan kemuliaan yang ada pada dirinya, dan akhirnya beliau menikah dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab, seorang gadis yang paling suci dan mulia nasabnya pada masa itu. Maka pindahlah nur baginda Nabi Muhammad SAW dari ayahanda tercinta Sayyiduna Abdullah ke dalam kandungan ibundanya tercinta Sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Kesucian nasab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Sayyiduna Abdullah tersebut semata-mata adalah suatu penghormatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belas kasih sayangnya kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya melalui proses pernikahan Islami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 403. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, adalah terlahir dari orang-orang suci dan mulia nasabnya melalui pernikahan yang sah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga kedua orang tuaku, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, semuanya melalui pernikahan yang sah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang menyimpang." Dan sesungguhnya dengan adanya berbagai macam peristiwa luar biasa yang dialami Sayyiduna Abdullah tersebut semata-mata adalah sebagai tanda yang sangat jelas terang benderang atas dekatnya waktu kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Naim Al-Asfahani di kitabnya Dalailun Nubuwah juz 1 halaman 167, yang artinya bahwa sesungguhnya segala keajaiban yang ada pada diri Sayyiduna Abdullah sampai para ahli kitab mengingatkan
menginginkan nur yang ada pada diri beliau, serta tersohornya kabar berita nur tersebut di kitab-kitab terdahulu, semata-mata hanyalah sebagai tanda-tanda yang jelas dan bukti yang konkret atas kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.